perkuliahan ini. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini sudah ditandatangani, jadi kalian dapat sudah versi terakhir dari dibanding yang Senin ya, karena kalian di minggu terakhir. Beruntung lah gitu. Oke, jadi setiap mata kuliah kita selalu harus punya kontrak ya, harus punya perjanjian bagaimana perkuliahan ini dilaksanakan. Kontrak ini berlaku di seluruh di Departemen Biologi gitu ya, untuk semua mata ajaran. Jadi kalau kalian dari Senin sampai Jumat banyak kuliah itu sudah bolak-balik kan mendengarkan kontraknya, tapi itu tetap harus disebutkan ya, karena memang merupakan perjanjian, karena kalau dilanggar harus ada punishment-nya ya, harus ada dampaknya kalau itu dilanggar. Jadi kuliahnya seperti yang disebutkan bahwa kita daring ya, kemudian sebetulnya waktunya Selasa pagi, kecuali kalau memang kayak hari ini kita menggantikan hari libur. Menggantikan hari libur itu biasanya IPB kan menyediakan waktu pengganti ya setelahnya, tapi biasa kan mepet sekali ya, jadi hari ini kuliah besoknya ujian gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita selesaikan duluan ya, sehingga nanti pada saat semester berakhir mudah-mudahan juga selesai dengan perkuliahan semua mata ajaran ya. Nah, dosen pengajarnya pengampu mata ajaran ini bertiga ya, saya sendiri, kemudian Ibu Yulin dan Ibu Nampiah ya. Dan siapa yang bisa mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa yang terdaftar sampai di KRSB. Jadi kalau masih ada yang merasa saya tidak mau mengambil mata ajaran ini kemudian batal, itu masih boleh ya. Karena yang ditentukan adalah pada saat KRSB itu adalah mahasiswa yang ikut dalam kuliah ini, dan kalau sudah ikut berarti ikut dalam segala macam peraturannya. Ya. Nah, rencana pembelajaran RPS-nya itu ada di IPB di LMS ya, New LMS, tapi saya tadi lihat masih ada yang salah gitu ya, jadi belum sempurna, akan saya perbaiki dulu, tapi rencana pembelajarannya itu ada di situ nanti juga dengan kontrak perkuliahannya, dengan apa yang ingin diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti kuliah itu ya. Nah, jadi mahasiswa juga diharapkan hadir sebelum kuliah dimulai. Jadi misalnya kita mesti jam 7 ya, jam 6.45 sudah dibuka, jam 7 tank kita mulai gitu ya. Nah, penilaian ini ini tadi beda tuh dengan yang saya ngomong. UTS dengan UAS itu masing-masing nilainya cuma 15%. Jadi kalau kemarin bilang bahwa UTS UAS itu 50%, kemudian tugas dan sebagainya sisanya adalah 50%. Setelah kita memperbaiki RPS-nya, kita mengambil porsi UTS itu nilainya 15%, UAS itu 15%, kemudian proyek, kita akan ada proyek PBL 2 kali nilainya 50%. Ya, nanti ada rubriknya sendiri, ada form apa saja yang dinilai di dalam mengerjakan proyek itu. Kemudian praktikum nilainya adalah 20%, mencakup laporan, kuis, persiapan, kemudian post-test ya. Nah, walaupun kita daring, tapi yang namanya kehadiran tetap berlaku sesuai peraturan IPB. Kalau kuliah adalah 80%, kalau praktikum adalah 100%. Kalau ada yang tidak bisa hadir, maka diharapkan atau harus menyerahkan surat izin yang tidak bisa ikut kuliah. Apakah itu sakit, berarti surat keterangan dokter, atau mengikuti lomba-lomba, kan kita banyak ya, lomba-lomba, boleh mengikuti lomba-lomba, berarti harus ada dari departemen surat tugas bahwa mahasiswa ini mengikuti lomba, sehingga tidak bisa mengikuti kuliah. Nah, tapi walaupun ada kuliah itu jatahnya 80% atau wajibnya 80%,
bukan berarti 3 kali kuliah itu merupakan jatah. Jadi saya hari ini males, saya nggak akan kuliah, baru bangunnya jam 7 lagi gitu. Belum ini nggak ikut kuliah. Nah, kayak begitu jangan gitu ya, karena kita tidak pernah tahu ke depan itu seperti apa. Ya, jadi taunya di belakangnya ada halangan, jangan. Dan Anda kan niatnya mau kuliah, mau dapat ilmu, mau mengembangkan karakter gitu. Jadi kuliahlah ya, hadir pada saatnya kuliah ya. Kemudian tata tertib, walaupun kita daring gitu, berpakaianlah yang rapi gitu ya. Jangan pakai oblong ya, jangan pakai kaos tidak ada kerahnya. Anggap saja bahwa Anda kuliah ke kampus, jadi Anda rapi berpakaiannya ya. Kemudian duduklah di meja gitu ya, jangan di tempat tidur, di sambi, jangan seperti itu. Karena apa? Karena itu juga akan berpengaruh pada kemampuan menyerap gitu, memperhatikan suasana itu kan perlu ya. Dan apalagi kalau Anda diwajibkan on cam gitu supaya terlihat bahwa memang betul hadir gitu ya. Kan harus di awal kuliah, di tengah atau di akhir on cam untuk menunjukkan hadir begitu ya. Nah, itu bagaimana Anda tampil pada on cam itu menunjukkan juga bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri. Anda ingin tampilnya seperti apa gitu ya. Jadi tampil rapi, bersih itu juga Anda menghargai diri Anda sendiri gitu loh. Bukan hanya menghargai orang lain tapi Anda menghargai diri sendiri. Jadi sebaiknya rapi kalau mau kuliah, rapih ya untuk semua mata ajaran seperti itu. Ya, ini di chat ada. Ya, kecuali kalau memang sedang tidak stabil, makanya kalau tidak stabil kan hanya sekali muncul gitu ya, supaya kelihatan bahwa hadir. Nah, absen dilaksanakan kan melalui IPB Mobile. Kami tidak akan mengecek gitu ya bahwa Anda betul hadir atau tidak. Kalau saya harus mengabsen kan nanti habis waktunya juga gitu. Jadi di sini yang dituntut adalah kejujuran ya, bahwa Anda jujur, kalau hadir ya hadir, kalau tidak hadir ya Anda tidak hadir. Itu juga pembentukan karakter. Kalau gampang Anda berbohong ya tidak hadir tapi ngisi absen, itu lama-lama menjadi sesuatu yang biasa ya, bahwa Anda berbohong, tidak hadir tapi Anda mengisi absen, itu menjadi tidak ada batasnya lagi apa yang benar dan apa yang salah. Ya, jadi belajarlah jujur karena itu pembentukan karakter juga ya. Karakter yang dibentuk adalah Anda jujur, tangguh, bertanggung jawab ya, dan inovatif. Nah, ketentuan pelaksanaan ujiannya itu UTS dan UAS tadi yang nilainya 15% dan 15% itu ditentukan jadwalnya oleh DITAP ya, oleh IPB sesuai jadwalnya. Tapi penilaiannya keseluruhan yang tadi, sehingga mahasiswa pun walaupun 15% jangan menyepelekan ya, karena 15% 15 sama 15 30% lumayan juga jumlahnya ya itu. Dan juga harus jujur dalam melaksanakan ujian. Kami sudah mendapat laporan kalau kemarin-kemarin bahwa kalau UTS atau UAS mahasiswa membentuk kelompok-kelompok kecil, WA grup kecil, kemudian berdiskusi di saat ujian untuk jawabannya. Nah, itu kan juga tidak baik ya. Karena nanti pada saat Anda lulus ya, pada saat Anda wawancara kerja atau gimana itu kan nggak ada yang bisa bantu ya. Dan nanti kalau Anda psikotes itu akan keluar karakter Anda seperti apa. Jadi lakukanlah dengan jujur ya, Anda belajar dengan baik supaya karakter Anda adalah karakter orang yang jujur. Jadi pada saat di psikotes ya, Anda melamar pekerjaan juga terlihat bahwa Anda orang yang jujur gitu. Ya, karena dari psikotes itu bisa kelihatan dari pertanyaan-pertanyaannya bagaimana karakter Anda ya. Dan dan kami tidak mengadakan ujian perbaikan. Ya, tidak ada. Kalau dulu, kalau misalnya kalian di SMA masih ada remedial begitu, kalau di
universitas tidak ada, dan di biologi biasanya tidak ada ujian perbaikan. Yang ada ujian susulan bagi yang memiliki alasan yang sah. Jadi apakah itu sakit ya, atau pas harus mengikuti lomba. Nah, supaya Anda bisa hadir di saat ujian, maka Anda harus menjaga kesehatan, ya. Harus makan yang baik, istirahat yang baik, belajar yang rajin supaya tidak ada alasan Anda tidak hadir kuliah. Ya, jadi kewajiban Anda adalah menjaga kesehatan juga ya di samping belajar. Nah, dari sini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya share screen yang Izin bertanya, Bu. ya, silahkan. Mau nanya, itu proyeknya seperti apa ya? Oh, ya. Kira-kira gambarannya. Ya, Terima sekarang. kasih. Sekarang kita bahas. Ya. Ya. Oke, jadi mata kuliah ini kan memberikan wawasan mengenai peranan mikro pada kehidupan manusia, bidang kesehatan, food, suplemen, produk makanan. Secara ekonomi, kita akan belajar tentang pupuk, tentang keamanan, kita akan belajar tentang toksin, resisten antibiotik, termostabil, quorum sensing, kemudian lingkungan itu berhubungan dengan bioremediasi. Ya. Nah, apa yang diharapkan dari para mahasiswa kalau sudah belajar itu? Jadi mampu mengidentifikasi, mampu mengenali karakter, menguasai diversitas. Jadi itu 3 kata kerja. Bisa mengidentifikasi, bisa mengenali, bisa menguasai. Ya, karakter, fisiologi, mikrob di alam, karakter fisiologi untuk pemanfaatannya maupun penanganan yang berdampak negatif, kemudian bisa menguasai diversitas untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Jadi bukan eksploitasi habis begitu ya, tapi secara berkelanjutan. Nah, bukunya macam-macam, ini ada beberapa buku dan tentu kita akan sekarang berhubungan dengan jurnal-jurnal gitu ya. Dan kalian kan walaupun bukan yang kurikulum 2020, tapi kita mengenalkan ya kalau di kurikulum 2020 itu seperti apa. Nah, kurikulum 2020 itu menuntut proses pembelajaran tidak hanya dalam bentuk ceramah. Ceramah itu artinya saya memberi kuliah, Anda mendengarkan. Ya. Nah, metode belajar itu macamnya banyak ya. Ini tadi ada yang salah tuh nomor 2 sama 5 sama diskusi dan jadi ada dalam bentuk ceramah seperti biasa yang kalau kuliah, bentuknya diskusi grup gitu, atau Anda dikasih kuis ya, kemudian Anda harus belajar, Anda dikasih tugas ya, atau problem based learning, jadi ada permasalahan kemudian Anda mencari jalan keluarnya, atau project based learning yang kita akan menggunakan yang project based learning ya, dengan working group, jadi Anda bekerja dalam kelompok ya, atau juga bisa studi kasus, atau Anda bisa juga melihat video dan audio. Kita juga menggunakan video, jadi Anda juga belajar melalui video gitu ya. Nah, ini yang salah tadi ya, 80% jadinya UTS UAS rubrik ya, penilaian dari project itu namanya rubrik. Jadi poin-poinnya apa saja itu masih disusun. Ya, karena setiap project bisa berbeda apa yang dinilaikan gitu ya. Kemudian praktikumnya 20%. Nah, apa yang diajarkan ya? Jadi kuliah pertama dan kedua itu kita akan belajar tentang konsep pertumbuhan bakteri melalui pengaturan metabolisme. Jadi Anda akan hanya belajar tentang kuliah tentang bagaimana mikrob itu mendapatkan energi. Mikrob itu ada yang hidup secara aerobik, anaerobik, fermentatif, kemudian fotosintesis ya. Itu dapat di kuliah pertama dan kedua ya, bentuknya ceramah, Anda bisa berdiskusi, bisa
Anda bisa berdiskusi, kemudian Anda bisa melihat video, nanti ada video, kemudian ada juga tugas terstruktur, jadi saya memberi tugas gitu ya. Nah, 3, 4, 5, 6 ini yang disebut dengan project based learning. Jadi, kuliah ketiga saya akan memberikan penjelasan mengenai quorum sensing, sistem signal, kemudian probiotik, prebiotik, simbiotik, apa itu mikrobiom, kemudian disbiosis dan dampak dari disbiosis itu minggu ketiga saya berikan. Minggu keempat dan minggu ketiga ini kalian dibagi dalam 6 kelompok, ya, dalam 6 kelompok. Masing-masing kelompok harus membuat presentasi berdasarkan jurnal, ya, tentang quorum sensing. Jadi quorum sensing itu permasalahannya apa, adanya di mana, bagaimana, atau tentang probiotik dengan mikrobiom, prebiotik dengan mikrobiom, ya, atau disbiosis, ya, dan dampak dari disbiosis. Nanti minggu ketiga saya berikan, atau minggu kedua saya berikan temanya, kelompok 6 dengan 6 tema. Nah, kelompok keempat, minggu keempat, 2 kelompok mempresentasikan. Jadi kita punya waktu 100 menit, jadi 20 menit presentasi, 20 menit diskusi untuk satu kelompok, ya. Jadi misalkan kelompok 1 presentasi, maka kelompok 2 menjadi pembahas. Nanti kelompok 2 presentasi, kelompok 3 menjadi pembahas. Nah, itu minggu keempat, kelima, dan keenam. Ya, jadi itu adalah Anda presentasi dari makalah mengenai tema quorum sensing, ya. Kemudian sistem signal itu bisa dengan quorum sensing, itu satu tema. Kemudian probiotik, prebiotik, simbiotik itu satu tema dengan mikrobiom juga. Kemudian disbiosis dan dampak dari disbiosis. Ya, itu 4, 5, 6. Jadi kelompoknya 6, tiap minggu yang presentasi 2 kelompok. Ya. Kemudian minggu ke-7 itu kuliah dengan Bu Yulin mengenai metabolit sekunder, ya, produk yang memiliki nilai ekonomi. Nah, UTS itu hanya kuliah 1 dan 2. Jadi hanya konsep pemanenan energi secara aerob, anaerob, fermentatif, dan fotosintesis. Hanya itu. Nah, punya kelompoknya Bu Yulin minggu ke-7 dan minggu ke-8, terus kemudian 13 dan 14 oleh Bu Nampiah itu menjadi bagian dari UAS. Ya, jadi minggu ke-8 setelah UTS masih dalam bentuk ceramah mengenai peranan mikrob di lahan tercemar, ya, ada telaah literatur, ada diskusi aktif. Nah, 9 sampai 12 kembali lagi project base. Mengenai apa temanya? Temanya mengenai pupuk hayati. Pupuk hayatinya dari cendawan dan dari bakteri. Jadi itu gabungan. Nanti biar Bu Yulin dan Bu Nampiah yang mengatur bagaimana dibuatnya. Jadi 4 minggu itu juga mengenai pupuk hayati atau pupuk hayati dari bakteri dan dari cendawan. Ya. Terus minggu ke-13 kalian belajar tentang pangan fungsional dari cendawan, ya, peranannya pada kesehatan, dan minggu ke-14 pengenalan cendawan yang berdampak negatif, jadi parasit, kemudian bagaimana, kenapa harus dikarantina, gitu. Itu minggu ke-14, ya. Itu rencananya pembelajaran semester ini. Jadi ada 2 proyek. Proyek itu artinya Anda akan belajar melalui pembahasan jurnal. Ya, melalui pembahasan jurnal. Tapi dasarnya saya berikan dulu di minggu ketiga. Ya, minggu ketiga tentang konsep-konsepnya, kemudian minggu keempat 2
kelompok presentasi. Nah, nanti di presentasi itu saya mengharapkan Anda menuliskan juga dapat idenya dari mana Anda membahas itu, ya, tema itu. Kemudian masing-masing anggota itu tugasnya apa. Jadi masing-masing anggota punya tugas apa. Saya menyiapkan slide yang mana, saya menyiapkan slide yang mana. Gitu, ya. Jadi supaya ada penilaiannya kan berarti harus dari kreativitas dapat idenya, kemudian bagaimana menyiapkan slide-nya, bagaimana Anda mempresentasikannya, gitu. Kemudian nanti bagaimana Anda menjawab pertanyaan dari teman, ya itu jadi nilainya. Jadi juga benar. Sebelum Anda presentasikan, 3 hari sebelumnya Anda harus menyerahkan ke saya. Saya koreksi dulu, ya, karena kan Anda mau mengajar ceritanya. Ya, jadi kalau ini Anda mau presentasikan, oke, quorum sensing misalnya. Quorum sensing yang terkenal kan pada udang, ya, pada udang ditambak udang. Terus nanti Anda ceritanya itu ada pada ikan, gitu. Wah, salah kan, nanti teman-temannya ingatnya itu, gitu ya. Jadi saya tidak membetulkan di saat Anda presentasi, tapi pada saat Anda presentasi sudah harus betul. Jadi 3 hari sebelumnya kalian serahkan PPT-nya dan saya akan koreksi. Silakan kelompok 4. Ya. Be on time. Baik, izin share screen ya, Bu. Silakan. Saya izin memulai ya, Ibu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yulin dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami untuk topik PBL terkait peran fisiologi bakteri sebagai pelangsing dengan judul peran bakteri sebagai pelangsing melalui mekanisme inhibitor lipase. Next, ke pendahuluan. Next. Nah, baiklah, saya akan memulai sedikit terlebih dahulu untuk pendahuluannya. Jadi, terkait dengan tubuh yang ideal atau normal itu berkaitan dengan suatu penyakit yaitu obesitas. Nah, obesitas itu merupakan penyakit multifaktorial yang disebabkan oleh ketimpangan antara energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan dari tubuh. Nah, obesitas ini dapat menyebabkan berbagai penyakit yang parah seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, radang sendi, penyakit jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Dalam saluran pencernaan itu terdapat suatu enzim yaitu enzim lipase pankreas yang perannya adalah mengurai lipid untuk mengabsorpsi asam lemak. Apabila aktivitas lipase pankreas ini meningkat, maka penyerapan monogliserida dan asam lemak juga akan meningkat dan itu akan berpengaruh pada timbulnya obesitas. Nah, oleh sebab itu, aktivitas lipase pankreas ini harus dihambat supaya tidak terjadi penumpukan lemak. Salah satu cara untuk menekan absorpsi lemak adalah dengan menghambat aktivitas lipase pankreas melalui penggunaan senyawa orlistat. Senyawa orlistat ini berasal dari bakteri yang berasal dari genus Streptomyces yang akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, jadi enzim lipase ini berperan dalam menghidrolisis lemak rantai panjang menjadi asam lemak dan gliserol. Lipase ini bekerja menguraikan ikatan ester pada lemak. Nah, ikatan ester yang diuraikan ini terletak di antara asam lemak dengan atom C-alfa atau atom C1 dengan C3. Kemudian lipase pankreas ini menghidrolisis 50-70% dari total lemak asupan makanan. Hidrolisis lemaknya diawali dari lipase lingual di dalam mulut. Kemudian, enzim ini akan aktif pada pencernaan bagian atas, dan asam lemak rantai pendek ini akan lebih mudah berinteraksi dengan air, sehingga dapat diserap melalui lambung ke sirkulasi vena porta, kemudian diteruskan ke hati, dan selanjutnya dihasilkan energi. Lemak yang ada di lambung dihidrolisis oleh lipase lambung, diteruskan ke vena porta dan ke hati. Kemudian pada tahap akhir, lemak ini akan dihidrolisis oleh lipase pankreas yang berada dalam usus halus. Lipase termasuk enzim lipolitik utama yang mensintesis
dan dihasilkan oleh pankreas, serta berperan penting dalam mencerna trigliserida. Next. Oke, baik. Selanjutnya inhibitor lipase. Nah, inhibitor lipase itu apa? Inhibitor lipase merupakan beberapa senyawa yang dapat menunda reaksi lipolitik melalui adsorpsi ke interfase atau ke molekul substrat. Nah, inhibitor lipase ini biasanya berinteraksi langsung dengan enzim dan menghambat aksi atau kerja dari lipase sendiri. Nah, inhibitor lipase ini dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama ada inhibitor lipase sintesis, dan yang kedua ada inhibitor lipase senyawa alami. Nah, untuk inhibitor lipase sintesis itu termasuk fosfonat, asam boronat, dan analog lemak. Sedangkan inhibitor lipase senyawa alami termasuk lakton dan beberapa bahan makanan nabati, ekstrak tumbuhan dan metabolit tumbuhan, polifenol dan saponin, serta peptida dan beberapa syarat makanan. Nah, terutama yang menjadi fokus dari bahasan ini adalah orlistat. Nah, mekanisme kerja dari inhibitor lipase sendiri yaitu mengikat secara kovalen bagian aktif dari lipase pankreas dan membentuk kompleks yang stabil. Nah, setelah itu kompleks yang stabil tersebut menginduksi perubahan pada lipase sehingga menjadi inaktif. Nah, metabolisme inhibitor lipase dalam pankreas yang menjadi salah satu alternatif untuk mengobati obesitas, yaitu metabolismenya menggabungkan bagian lipase aktif lambung dan usus kecil sehingga mengubah konformasi lambung atau tripsin. Selanjutnya menghambat aktivitas katalitik, dengan demikian mengurangi lipid seperti trigliserida. Nah, hidrolisis mengurangi pencernaan dan penyerapan lipid dalam makanan, serta akumulasi jaringan adiposa, dan mencapai efek mengendalikan dan mengobati obesitas. Nah, setelah lipase inhibitor bekerja, biasanya diekspresikan bersama dengan lipase yang terikat. Inhibitor lipase pankreas dan penekanan nafsu makan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada obat yang menghambat penyerapan lemak usus, seperti orlistat, dan yang kedua penekanan nafsu makan yang bekerja pada sistem saraf pusat seperti fenfluramin dan sibutramine. Nah, keuntungan dari inhibitor lipase yang bekerja pada elemen perifer dalam mengembangkan obat obesitas didasarkan pada fakta bahwa faktanya bahwa mereka tidak memasuki pembuluh darah manusia atau sistem saraf yang mana mereka tidak memiliki efek samping. Nah, pada keseimbangan mineral tubuh dan sirkulasi tulang, dikarenakan itu inhibitor lipase telah terbukti relatif aman untuk pengobatan obesitas. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Tadi sudah disinggung ya teman-teman terkait dengan orlistat ya. Jadi sebenarnya orlistat itu apa sih teman-teman? Jadi orlistat ini adalah secara singkatnya itu adalah obat golongan dari gastrointestinal yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Lalu orlistat ini merupakan derivat atau turunan asam karboksilat dari lipstatin yang pertama kali diproduksi oleh bakteri Streptomyces toxicini. Selanjutnya, orlistat ini membentuk ikatan kovalen dengan serin, aktif lipase lambung, dan pankreas dalam lumen saluran pencernaan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencegah hidrolisis lemak makanan menjadi asam lemak bebas dan monoasiglycerida. Dan terakhir, orlistat ini bekerja itu dengan cara menurunkan berat badan. Jadi bagaimana caranya nanti ada mekanisme spesifiknya yang dijelaskan oleh teman saya, tapi secara umumnya lemak itu nanti tidak akan diserap oleh usus dan lebih banyak dibuang melalui feses. Itu menurut Putri et al. Pada tahun 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Bu. Oke, selanjutnya ini yaitu terkait tentang bakteri penghasil senyawa aktif orlistat, yaitu ada bakteri dari Streptomyces toxicini. Nah, bakteri ini merupakan bakteri golongan gram positif yang menghasilkan senyawa aktif lipistatin, di mana lipistatin ini akan dihidrogenasi untuk menghasilkan orlistat yang telah dikembangkan sebagai agen anti-obesitas.
Sebab pada dosis dan durasi pelakuan tertentu, orlistat ini akan menghambat aktivitas lipase pankreas. Nah, adapun karakteristik khas dari genus Streptomyces ini, diantaranya genus ini mampu membentuk hifa, tetapi memiliki karakter seperti prokariota, yaitu tidak mempunyai membran pada inti selnya. Kemudian, bakteri dari genus ini juga memiliki hifa selenositik dan tidak bersepta, serta bersifat aerobik. Oke, baik. Jadi untuk mekanisme aksi orlistat dalam menghambat lipase itu gimana? Sebenarnya tadi udah sempat dijelaskan sedikit, namun di sini agak lebih detailnya. Nah, jadi orlistat itu bekerja dengan menghambat lipase lambung dan pankreas secara reversibel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga bahwasanya enzim lipase ini dia memiliki peran penting dalam pencernaan lemak makanan. Dan mereka bekerja dengan memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan juga monogliserida yang dapat diserap. Dan orlistat ini akan mengikat secara kovalen ke situs aktif pada lipase pankreas dan membentuk kompleks yang stabil yang udah tadi juga dijelaskan oleh Nisa dan juga sedikit dijelaskan oleh Apis. Dan kompleks ini dia akan menginduksi perubahan konformasi pada enzim yang mengarah pada struktur seperti pada lipase. Dan nantinya dapat mengekspos situs aktif dari katalitik. Selanjutnya, mekanisme ini dapat menyebabkan asilasi gugus hidroksil pada residu serin pada sisi aktif enzim yang dapat menyebabkan sisi lipase ini tidak aktif. Dan lipase yang tidak aktif ini tidak dapat menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan juga monogliserida yang nantinya dapat menyebabkan mereka keluar bersama feses. Dan hal ini dikarenakan sifat lipofilik dari orlistat. Oke, lanjut. Berikut merupakan contoh produk dari orlistat. Ini ada beberapa merek dagang, diantaranya ada Senical dan juga Vistat. Harganya lumayan fantastis, berkisar antara 300.000 sampai 400.000. Nah, dalam penggunaan obat ini harus juga disertai olahraga rutin dan diet. Terus hanya boleh digunakan sesuai resep dokter karena ini obat keras termasuknya, ada lambang huruf K juga. Nah, terus obat ini berisiko terhadap janin, maka tidak disarankan untuk ibu hamil. Obat juga hanya bereaksi pada makanan berlemak, sehingga kalau di hari itu tidak mengkonsumsi makanan berlemak, tidak perlu mengkonsumsi obat ini. Nah, dosis sesuai IMT lebih dari 27 itu dosisnya 60 sampai 120 mg dan durasinya paling lambat 1 jam setelah makan. Next. Nah, ini beberapa efek samping yang mungkin ditimbulkan saat mengonsumsi obat ini. Yang pertama ada tinja berlemak, kemudian perut kembung, inkontinensia tinja, timbul bercak minyak di pakaian dalam, dan perasaan mulas BAB tiba-tiba. Oke, next. Nah, berikut referensi yang kami gunakan dalam presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan pada Ibu Yulin. Terima kasih. Maaf Ibu, belum ada suaranya. Ya, maaf. Ibu sudah semangat ya. Yang ingin langsing tanya ke kelompok 4. Wow, ini kelompok pelangsing. Ayo silakan. Silakan. Saya Ibu izin bertanya. Silakan Diana. Tadi kan dijelaskan bahwa orlistat itu dapat menurunkan berat badan. Nah, kira-kira bagaimana efektivitas dari orlistat dalam menurunkan berat badan? Terima kasih. Oke, ditampung. Salma, silakan.
Baik, Ibu, izin bertanya, bagaimana meminimalisir dampak negatif dari penggunaan orlistat itu sendiri? Terima kasih. Baik, kelompok 2, silakan dijawab pertanyaan Diana dan Salma. Baik Ibu, saya izin menjawab ya Bu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Diana terkait dengan efektivitas orlistat dalam menurunkan berat badan. Jadi berdasarkan jurnal yang saya baca itu dari penelitian diketahui bahwa orlistat itu mampu mengurangi lemak total hingga 30% dan lemak tersebut akan dieskresikan melalui feses. Oleh sebab itulah kenapa feses orang yang mengkonsumsi orlistat ini menjadi berminyak. Apabila orlistat ini konsumsinya dikombinasikan dengan diet dan olahraga yang benar, maka penurunan berat badan tadi akan menjadi lebih signifikan. Dan efek dari orlistat ini biasanya akan terlihat setelah dua hari setelah konsumsi dengan dosis optimal. Dosis optimalnya itu sekitar 120 mg dengan pengambilan 3 kali dalam sehari. Dalam percobaan lain juga yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, orlistat itu dinyatakan bahwa penggunaan orlistat efektif dalam menurunkan berat badan dan juga mempertahankan berat badan yang hilang daripada hanya diet saja. Karena penghambatan lipase atau inhibitor lipase yang diinduksi oleh orlistat ini, dia kalori merupakan suatu metode diet yang banyak digunakan saat ini karena dia menurunkan penyerapan sistemik dari lemak makanan. Selain itu, terkait dengan penggunaan orlistat ini ternyata juga ada perbaikan sederhana dalam kolesterol total, lipoprotein, glukosa puasa, dan konsentrasi insulin. Orlistat juga apabila digunakan itu tidak menghambat aktivitas enzim pankreas lainnya. Jadi orlistat ini hanya menghambat lipase pankreas namun tidak menghambat enzim pankreas lainnya seperti fosfolipase A2, amilase atau tripsin. Demikian yang bisa saya jawab. Apakah cukup menjawab bagi Diana? Sudah, terima kasih. Terima kasih Diana. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Salma Nabila. Terkait bagaimana cara meminimalisir dampak negatif dari penggunaan orlistat itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena orlistat ini bekerja dengan cara mengganggu penyerapan vitamin larut lemak, salah satunya, maka konsumsinya ini sebaiknya dibarengi juga dengan pemenuhan asupan suplemen multivitamin harian yang mengandung nutrisi. Dan tentunya dalam proses misalkan menurunkan berat badan ini tentunya harus dibarengi juga dengan kegiatan seperti berolahraga ataupun yang lainnya. Kemudian biasanya juga efek samping dari penggunaan orlistat ini biasanya terjadi di awal terapi dan akan menurun seiring dengan pengobatan lanjutan. Apakah bisa menjawab untuk Salma Nabila? Sudah terjawab. Terima kasih, Nisa. Oke, saya kira jawabannya juga cukup bagus ya. Tadi jawaban untuk Diana juga cukup lengkap ya. Anda mendapatkan gambaran dari kelompok pelangsing ini, kelompok 4, bagaimana mikroorganisme dapat berperan ya melalui inhibisi dari aktivitas lipase pankreas. Tentunya untuk pengembangan produk yang tujuannya itu digunakan oleh manusia harus mengikuti prosedur yang berlaku di Kementerian Kesehatan atau juga Badan POM ya. Nah, untuk sampai tadi awalnya bahan aktif alamiahnya dihasilkan misalnya oleh Streptomyces toxitris ini ya, kemudian dikembangkanlah menjadi orlistat ya, bisa semisintetik, bisa fully sintetis akhirnya ya. Tapi dari sisi fisiologi mikrob Anda bisa mendapatkan gambaran bagaimana peran mikrob di dalam menghambat